Selamat pagi anak-anak Mister. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 1, subtema 2, hidup rukun di tempat bermain. Materi yang akan kita pelajari ini ada 2 materi, yaitu kalimat tanya dan kalimat ajakan. Yang pertama kalimat ajakan, yang kedua kalimat tanya. Materi ini ada di buku, semuanya ada di buku. Oke, kita mulai dari materi yang pertama ya. Kita mulai dari kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang berguna untuk mengajak seseorang untuk bersama-sama dengan kita melakukan sesuatu. Jadi kalau kita mau mengajak orang untuk melakukan sesuatu bersama-sama kita, itu namanya kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu biasanya pada kalimat ajakan itu terdapat kata mari, ayo, dan yo atau you. Ya, jadi ciri-cirinya itu dari kalimat ajakan itu pada kalimat tersebut ada kata mari, ayo, yuk. Nah, itu contoh dari kalimat ajakan. Dan di akhir kalimat itu diakhiri dengan tanda seru. Yaitu tanda seperti ini, tanda seru. Garis titik ya, tanda seru. Itu ciri-ciri dari kalimat ajakan. Contoh dari kalimat ajakan adalah pertama, ayo kita belajar di rumah Dina. 2. Silakan mampir ke rumahku. 3. Mari kita menyumbangkan buku untuk perpustakaan. 4. Yuk kita latihan bernyanyi bersama lagi besok. 5. Kawan-kawan, ayo segera berkumpul di lapangan. Jadi ingat, di sini kata ayo. Ayo kita belajar di rumah Dina. Itu kalimat ajakan, mengajak untuk belajar di rumah Dina. Silakan mampir ke rumahku. Itu kalimat ajakan juga. Walaupun tidak akan ada kata ayo atau you atau mari, tapi ini juga termasuk kalimat ajakan. Jadi tidak semua kalimat ajakan itu ada kata ayo, mari atau you-nya ya. Ketiga, mari kita menyumbangkan buku untuk perpustakaan. Jadi dia mengajak untuk menyumbangkan buku untuk perpustakaan ya. Itu mengajak, itu namanya kalimat ajakan. 4. Yuk kita latihan bernyanyi bersama lagi besok. Jadi mengajak untuk bernyanyi, latihan bernyanyi bersama lagi. Kapan? Besok. 5. Kawan-kawan, ayo segera berkumpul di lapangan. Jadi yang nomor 5 itu mengajak kawan-kawan untuk berkumpul di lapangan. Ya, itu ya contohnya. Contoh-contoh yang lainnya apa? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, kita bermain sepak bola. Silahkan dimakan ya makanannya. Apa lagi? Mari kita pergi segera, atau mari kita pergi ke lapangan bola, boleh. Yuk kita bermain tali. Kawan-kawan, ayo kita belajar bersama. Itu contoh-contoh dari kalimat ajakan. Ya, bisa dicari lagi contoh-contoh yang lainnya. Nanti kita coba untuk kerjakan latihan-latihan yang ada di buku. Itu untuk kalimat ajakan. Ya. Berikutnya kita akan mempelajari kalimat tanya. Oke. Kalimat tanya ini sering sekali kita pakai untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. Dan kita mengharapkan untuk mendapatkan jawaban dari orang tersebut. Kalimat tanya itu mempunyai ciri-ciri. 1. Menggunakan kata tanya. Ya, menggunakan kata tanya. Apa itu kata tanya? Nanti bisa jelaskan. 2. Di akhir kalimat terdapat tanda tanya. Ya, jadi di akhir kalimat itu terdapat tanda tanya. Kayak ini, kayak telinga ya. Setelah titik, itu namanya kalimat tanya. Oke. Apa aja itu kata-kata tanya? Coba perhatikan.
Jadi kata tanya itu banyak sekali ya. Kita akan coba belajar beberapa kata tanya saja. Oke. Siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Siapakah nama presiden negaramu? Siapakah nama teman barumu? Siapakah nama gurumu? Ingat ya, dalam kalimat diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan kalimat tanya. Dengan tanda tanya. Itu contoh dari kalimat tanya. Siapakah? Boleh ya, pakai kah boleh ya. Siapa? Siapakah itu sama. Siapakah yang mengajar matematika? Siapakah guru yang mengajar SBDP? Siapakah guru yang mengajar math ya? Siapakah nama gubernur kita, misalnya kan? Siapakah yang datang tadi pagi? Nah, itu contoh-contoh yang menggunakan kata siapa atau siapakah. Boleh dicari contoh-contoh yang lain. Nomor 2, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Ya, kapan kamu pergi ke rumahku? Kapan kita mulai masuk sekolah? Kapan tamu itu datang ke rumah? Atau apa lagi misalnya? Kapan kita bisa pergi ke Danau Toba? Kapan orang itu datang ke rumah kita? Banyak, kamu bisa contoh-contoh untuk kapan ini banyak ya. Berapa? Bisa. Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah? Jumlah uang juga boleh. Berapakah jumlah uang yang ada di sakumu? Berapakah jajanmu setiap hari? Berapakah jumlah koleksi buku ceritamu? Ya. Berapakah jumlah hewan peliharaanmu? Berapakah jumlah adikmu? Nah, itu banyak berapakah. Ya. Itu contoh-contoh dari kalimat tanya menggunakan kata tanya berapa. Lanjut ya. Di mana, kemana, dan dari mana digunakan untuk menanyakan tempat. Ya. Contohnya, jadi di mana, kemana, dan dari mana digunakan untuk menanyakan tempat. Di mana kamu tinggal, kemana kamu akan pergi, dari mana kamu datang. Nah, itu contohnya ya. Di mana, contohnya apa lagi yang lain? Di manakah Mr. Adrison tinggal? Kemanakah kita nanti setelah dari apa misalnya? Kemana kita akan pergi setelah dari kantor ini? Nah, banyaklah. Pokoknya kamu cari. Kemanakah kita pergi untuk berobat? Nah, kemanakah kita pergi untuk divaksin? Nah, itu contohnya. Dari manakah asal daerahmu? Dari manakah kamu datang? Dari mana anjing itu datang? Banyaklah kata-kata yang lain. Bisa kamu cari sendiri. Ya. Ya, banyak. Dari mana datangnya? Dari manakah datangnya banyaklah pokoknya. Dari manakah datangnya mobil itu? Boleh, banyak ya. Ini bisa kamu cari-cari kata-katanya, kalimat-kalimatnya yang benar. Yang penting di akhirnya ada tanda tanya ya. Tanda tanya. Kita lanjut ya. Apa digunakan untuk benda atau suatu hal? Ya. Ini ada kata tanya yang lain ya. Ya, apa? Digunakan untuk menanyakan benda atau suatu hal. Contoh, apa yang kamu bawa? Apa sajakah yang kita butuhkan untuk peralatan-peralatan untuk pergi berkemah misalnya. Banyak. Apa lagi misalnya? Apakah warna bajumu? Apakah contoh yang lain lah. Kamu cari yang lainnya. Apa yang bisa kamu katakan kepadaku? Nah, gitu. Jadi itu untuk menanyakan benda atau suatu hal. Apa yang bisa kita lakukan dengan pena ini? Nah, kita bisa melakukannya untuk menulis gitu ya. Banyak. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan? Mengapa kamu tadi tidak ke sekolah? Ya. Mengapa
COVID itu sangat berbahaya? Nah, bisa banyak. Mengapa terjadi banjir? Banyaklah, kamu cari contoh-contoh yang lain. Mengapa? Bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan suatu cara? Bagaimana cara membuat pesawat dari kertas itu? Bagaimanakah cara membuat nasi goreng? Nah, itu banyak ya. Pokoknya kamu cari aja lah kata-katanya. Itu nanti kamu bisa membuat kalimat tanya. Yang penting kalimat tanya itu ada kata tanyanya, ada tanda tanya tanda tanyanya. Bagaimanakah itu? Mengapa? Apa? Siapa? Yang tadi kan itu disebut kata tanya. Sedangkan tanda tanya ada tanda yang ada di akhir kalimat. Seperti kuping itu ya. Ada kuping, ada titiknya ya. Oke. Demikian dulu pelajaran kita hari ini. Ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga anak-anak Mister tambah pintar. Terima kasih.